mau tanya di sana Pinten? Kak. Oh, Mbak Sivana, nggih. Iya. Siap. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo bisa bergabung di kelompok 4 Bapak Ibu peserta dan Ibu Siti Aminah nggih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat baik Bu. Alhamdulillah, masih semangat ya. Insya Allah, Bu. Tadi habis Zoom juga ya? Betul. Bu. Iya, Bu. Iya, sama Bu Aminah dari tadi pagi juga sudah seminar rancangan aktualisasi. Di hari ini semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, lancar dalam semua tugas-tugasnya, nggih. Amin, amin. Amin. Nih, oke adik-adik, hari ini kita akan memulai eh, yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi. Biar bisa lebih efektif waktunya untuk pendampingan RA, adik-adik silahkan bisa membuka kembali file matrik rancangan aktualisasi. Lalu nanti langsung dipresentasikan. Siapa yang siap duluan, silahkan langsung share screen. Lalu nanti kita bahas bersama, kita review bersama, sehingga nanti adik-adik paham bagaimana alur berpikir yang benar ketika menyusun rancangan aktualisasi. Monggo, silahkan mau siapa duluan? Oke, Gimana saya Bu, boleh Bu? monggo silahkan ya. Nge-share dulu Bu ya. Ya. Udah terlihat Bu? Belum. Udah Eh, terlihat ya Bu? saya berharap semua bisa memperhatikan dan memahami alur berpikirnya. Dibesarkan, Mas, biar penuh di layarnya kanan kiri itu. Bisa mana? Dibesarkan biar penuh. Ini udah penuh belum? Udah penuh Bu. Ya Allah, Mas, kalau saya bilang biar penuh berarti karena belum. Di Coba Zoom, Mas. dibesarkan. Oh iya 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 iya. Bentar Bu. Nah, lagi. Oke, cukup. Ditarik ke sebelah kiri. Ini udah sebelah kiri Bu. Itu ke kanan malahan. Oh iya. Ya, oke. Nah, adik-adik, biar ini nanti menjadi matrik yang sesuai dengan di rancangan aktualisasi, silahkan setelah tahap itu dikecilkan dulu kolom-kolomnya, kotak-kotaknya dikecilkan, bukan mengecilkan ini ya. Nah, oke, Iya iya. dikecilkan ini, karena itu akan ditambahi dengan dua kotak lagi. Akan lebih enak kalau dibikin landscape. Ya, coba di landscape-kan aja. Ya Bu. Masih kurang, Mas. Di landscape-kan aja. Dibikin landscape. Landscape itu tinggal di atas itu diklik di bagian layout itu. Terus orientation, orientasi itu loh. Nah, Ini udah landscape Bu. landscape. Ya, ini sudah Ah, landscape. iya. Waalaikumsalam Bu. Oh, A4, Mas.
Size-nya A4. A4 size-nya. Udah, Bu. Heeh. Sudah. Oke. Udah. Kalau gitu yang di Oke. kegiatan dikecilkan lagi. Oke, oke, siap. D. Terus isu dikecilkan lagi. September, oke. Isu. Oke, Oke. oke. Terus kegiatan dikecilkan lagi. Kegiatan. Karena kegiatan nanti cuma satu itu. Hmm. Ah, iya. Oh, gitu. Siap. Oke. Oke, oke. Siap. Ya, terus tahapan dikecilkan. Oke, oke. Sini, Bu. Ya, terus sebelah kanannya dari tahap itu Oke. kecilkan dulu yang pemaknaan berakhlak. Oke. Ya, oke, Siap, sebelah Bu. kanannya dari tahapan, sebelah kanannya tahapan, Oke. Yang itu ini Mas, yang ditambahi saya satu bisa ngerti. kolom lagi, satu kotak lagi. Oke, Ini, Bu. kemudian sebelah kanannya Oke. berakhlak ditambahi satu kotak lagi. Oh, oke, oke. Ya, siap, siap. Hmm, artinya juga Nah, buatan itu buatan dua, itu otomatis dua, Iya, satu iya. implementasi aja. ini berarti ya. Satu aja. Udah. Ya, terus. Nah, nah. Diando Oh, ae, diando. Ando. ini cowok cewek apa cewek semua Bu? Kok langsung dua ya? Siva, Riva masuk betul ya? Hmm. Oke, oke, siap, siap. Udah, Satu Bu. aja. Iya, udah, Bu. Hmm. Oke. Pandangan ada wali yang tanyakan saya terjawab ini Untuk nggak gitu adik-adik nih. semua, kalau Apa nanti siapa? pas kita Bisa Zoom, kabar. silakan adik-adik memilih tempat yang kondusif, sehingga karena kita tidak akan adik-adik hanya mendengarkan, kita komunikasinya dua arah presentasi gitu ya. Tolong nanti memilih tempat yang Oh, kondusif sehingga ketika oke, dibuka oke, oke. Siap, mute-nya siap. itu tidak akan bocor suara. Saya nggak mau kalau kita bimbingan gini terus suara bocor itu sangat mengganggu konsentrasi karena ketika WI untuk berpikir memberikan masukan itu berpikir keras adik-adik. Ketika berpikir keras kemudian ada suara-suara yang nggak diperlukan kok masuk itu sangat mengganggu. Ya, Bu, mohon maaf ya, Bu. Tadi teman masuk. Sebagai saya Ya. tutup lagi. Saya sudah suruh keluar. Sebentar. Jadi nanti adik-adik pilih tempat yang kondusif. Di tempat parkir enggak apa-apa, enggak masalah. Toh enggak kelihatan tempatnya karena sudah pakai virtual background ya. Oke. Terus dibesarkan, Mas. Nah, ini kan masih terlalu kecil ya tulisannya ya. Oke. Ya. Biar bisa kebaca semua. Kalau ini kan enggak kebaca ya. Yang angka satu itu ditutup aja enggak apa-apa. Ketutup enggak apa-apa angka satunya. Iya, angka satunya. Ini kayaknya kok pegang anunya belum. Ini seperti ini kelihatan loh skill IT-nya. Ya, dah. Oke, terus dibesarkan Mas. Sayang banget sebelah kanannya kolom terakhir itu kan enggak. Nah, oke, naik, dinaikkan. Ya, terus di atasnya kolom itu, di atasnya kotak-kotak itu, silakan dituliskan core isunya apa, kemudian judulnya apa. Core isu menggunakan kalimat negatif, sedangkan pada
Judul menggunakan kalimat positif. Kecamatan Garung, Kabupaten mana Mas Garung itu? Adik-adik nanti kalau menuliskan, entah itu core isu ataupun judul, itu dilengkapi dengan kabupaten mana. Karena kalau hanya menyebutkan kecamatan, itu orang tidak akan banyak yang tahu, kecuali yang sedaerah dengan jenengan. Oke, terus judulnya jadi apa itu Mas? Judulnya jadi apa? Iyalah, ya core isunya dulu, baru setelah core isu, kemudian judul. Kan tidak judul dulu. Dari core isunya apa, baru kemudian jadi judulnya ditulis di bawahnya, jangan malah di atasnya. Ini jenengan jabatannya sebagai apa, Mas? Penyuluh atau penghulu? Mas Usama, jenengan Eh, sebagai Sebagai penghulu, Bu. sebagai penghulu, oke. Terus ini maksudnya nanti mau apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan itu memberikan pelayanan customer service online melalui WhatsApp Business, Bu, dan automatic response. Kemudian juga ada apa namanya? Dalam automatic response itu ada juga terkait dikumpulkan di Google Drive, ada isinya berupa Google Drive yang merupakan isinya itu materi-materi edukasi, ataupun bisa berupa video tutorial, dan lain-lain, Bu. Dan juga Oke, bisa juga konsultasi online gitu. Nanti disediakan Google Form-nya. oke. Komunikasi berbasis digital. Eh, Komunikasi. Eh, Coba kalau misalnya antara menggunakan kata komunikasi dengan layanan lebih tepat mana, Mas? Kurang optimalnya layanan berbasis digital dengan kurang optimalnya komunikasi berbasis digital gitu. Saya menggunakan kalimat komunikasi karena yang isunya itu memang dasarnya itu, jadi kau dengan masyarakat itu kan nggak ada WhatsApp bisnis itu, Bu. Makanya jadi secara konvensional aja melalui mbah kaum atau mencari informasi itu bisa Ya mungkin sudah, datang oke. langsung Kalau gitu. mau pakai kata itu silakan. Terus sekarang eh, itu yang huruf D di kolom paling belakang itu dihapus. Kemudian
keterkaitan nilai berakhlak itu kan paling atasnya harusnya. Coba silakan diperbaiki itu. Diperbaiki dulu. Oke, ya. Di sebelah kanannya tahapan itu ditulis output gitu. Output garis miring hasil. Oke, kemudian yang paling kanan, eh, bentar, itu kalimatnya pencapaian visi misi ya. Sebentar, angkatan 3. Itu kalimatnya, bentar, apa ya? Ya, bukan ini. Sebentar. Matrik terakhirnya kontribusi kegiatan, coba ditulis. Kontribusi kegiatan, pencapaian, visi dan misi organisasi. Eh, sekarang kita lihat. Dan ini ditambahi judulnya melalui apa gitu, Mas. Jadi nanti ada what, where, who, itunya masuk. Optimalisasi komunikasi berbasis digital. Kalau dikatakan optimalisasi, itu berarti sebelumnya sudah ada. Nah, sebelumnya komunikasi itu melalui apa, Mas? Sebelumnya komunikasi konvensional Bu, nggak ada WhatsApp, nggak ada nomor resmi kan yang selama ini saya tahu. Oke, ya. Jenengan dari jurusan apa, Mas? Hukum keluarga Ibu. Hukum keluarga. Oke. Ya. Jadi ini melakukan koordinasi awal dan meminta bimbingan dengan mentor dan pegawai lainnya. Dengan mentor gitu aja, nggak usah dengan pegawai lainnya. Nanti pegawai lainnya boleh, tapi nggak usah muncul di situ. Oke, konsultasi dengan mentor dan pegawai senior terkait isu yang dibahas pelayanan customer service, perpustakaan online dan konsultasi online melalui WA. Oke, output itu hasil, Mas. Jadi hasil dari jenengan melakukan tahapan itu hasilnya berupa apa? Contoh nih, kalau misalnya tahapannya menyusun jadwal, berarti nanti outputnya jadwal. Nah, kalau misalnya jenengan melakukan itu, berarti outputnya berupa apa? Konsul dari tahapan dari kegiatannya itu berupa bimbingan atau koordinasi Bu ya. Outputnya itu mungkin bisa berupa arahan gitu Bu. Ya, oke, silakan ditulis.
Ditulisnya juga A supaya nyambung dengan sebelahnya. Oh Itu kan iya, itu kan output dari A gitu. arahan dari mentor atau cukup arahan aja Bu outputnya? eh ini aja. Resume, Oh, resume. resume arahan mentor gitu. Oke, cukup. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau eh, dibuat menjadi kotak antara kegiatan, tahapan, output, kemudian nilai karakter itu dibuat dalam satu kotak gitu ya. Hmm. Saya satu kotak Bu. Atau tiga saja biar mudah. Yang dibuat kotak itu yang tiga saja, kegiatan, tahapan, output. Nanti untuk apa nilai karakter, berakhlaknya tidak usah nggak apa-apa, biar nggak terlalu rigid. Berarti yang ini dihapus Bu ya? Oh Kotaknya. bukan, bukan, Kod bukan. tabelnya gitu Bu atau apa? Jadi tinggal ditambahi garis mendatar gitu tuh loh. Jadi dibuat, Oh. ah, ah. Oke, silahkan. Gimana caranya? Udah lama lagi Bu nggak dari luar bikin garis mendatar ya. Tidak perlu pakai Excel, ini tetap pakai Word aja bisa. Iya iya iya. Hmm. Ini kan akan ketahuan nih Iya skill Bu. IT-nya. Skill IT-nya gimana sih di insert ya? Ada yang bisa kasih tahu? Itu kamu blok. Ada beberapa cara sebetulnya. Kamu blok dulu satu kolom itu tiga aja, nggak usah sama sama berakhlaknya nggak usah tiga aja. Biar berpikirnya nggak terlalu berat. Itu di klik kanan, terus insert, insert tabel itu pilih yang mana? Terus, Yang below, yang bawah aja. Terus tambah lagi, bikin kayak gitu lagi. di bagian mana bikin Bu? Hmm. Oke, tonton. Nunak-nunuk banget kamu, Mas. Masuk karo Bu Aminah yang usianya 56 tahun, wih Iya gemesan Bu. dulu ke cara kerja. Aduh. Oke, nanti dibenahi sendiri. Yang jelas gitu nggih adik-adik semua ya. Jadi nanti dibuat berkolom-kolom gitu itu. Jadi biar nanti bisa kelihatan dan nyambung benang merahnya antara kegiatan, tahapan, dan outputnya. Oke, terus sekarang yang B. Yang B Yang B meminta saran apa? kepada Itu outputnya apa? Oh iya. Hmm, Coba dipikir outputnya apa? outputnya itu adalah rekomendasi pertanyaan mungkin. Oke, Ini mungkin rekomendasi FAQ-nya Bu. itu kalau di tahapan kan berkaitan dengan
pertanyaan dan jawaban ya. Ah, Oke, itu di enter dari setelah kata mentor itu jadi biar bisa sejajar dengan B. Ya, yo. oke. Dasar finansial. Oke, naik lagi. Sekarang ini, kamu bisa ndak sekarang cari apa visi misi dari KUA mana itu tadi? Oh, Garung. Ya, coba cari apa visi misinya. Biasanya ditempel di tembok dicetak gede gitu. Oh, Kalau cari misalnya di kalau sini. misalnya belum bisa, silakan dituliskan dulu di kolom yang ke terakhir itu yang tadi dibikin ditambahkan tadi itu dibuat tulisan visi titik dua gitu. Titik dua, terus bawahnya titik-titik yang banyak. Jadi biar kelihatan bahwa besok harus dilengkapi. Di Hmm. enter di bawahnya. Oh, Oke. Terus eh, di bawahnya di bawahnya. bukan, masih di bawah itu, Iya, masih di iya. bawah visi. Nah, itu di enter. Nah, lagi itu langsung di nah, terus misi. Oke, itu ditulis satu apa, kemudian dua. Biasanya visi itu ada beberapa yang bisa nyangkut, tapi kalau visi itu kan cuma satu. Iya, Bu. Kudu belajar ngetik kok kamu itu, Mas. Iya, Bu. Dah, yuk. Sekarang mulai yang kedua, kegiatan kedua, menyediakan pelayanan customer service. Nah, ini adik-adik, kegiatan itu dibuat minimal 5. Nah, kegiatan dibuat minimal 5. Ini sudah ada berapa? 4, Bu. Silakan dibuat lagi. Yang satunya apa? Biar genep 5. Iya, baik, Bu. Seminim-minimnya itu 5 kegiatan. Coba menyediakan pelayanan, membeli kartu SIM untuk resmi KUA, buat akun WA bisnis. Nah, itu berarti yang B, coba dibaca yang B pada tahapan. Ada yang salah nggak? Yang B dibaca coba. Yuk, sat-set. Biar nanti teman yang lain juga ada kesempatan, Mas. Oke, dah. Terus coba yang ketiga apa? Kegiatan ketiganya apa? Menyediakan media informasi dan materi edukasi, menyediakan media informasi. Oke, terus apa lagi? Yang kelima, menyediakan konsultasi dan chat. Oke, terus apa lagi?
Untuk jenengan bisa menilai, untuk bisa mendapatkan data bahwa program ini berhasil meningkatkan itu eh, perlu ada langkah apa lagi, Mas? Untuk mengetahui bahwa ini tuh bermanfaat untuk meningkatkan optimalisasi komunikasi. Perlu ada satu kegiatan lagi apa untuk mengukur sejauh mana ini memiliki kemanfaatan meningkatkan komunikasi. Oh, ini feedback review mungkin Bu. Evaluasi. Betul sekali, pinter. Siapa tadi yang menyampaikan? Iya, evaluasi dan monitoring. Oh iya benar. Jadi, Nanti jadi saya taruh di dilaku, akhir. jadi dilakukan kok di situ Iya Bu. sih? Apa? Kegiatan. Iya kegiatan Bu. Loh, Iya kalau tabel evaluasi kegiatan. dan monitoring ki yo langkah terakhir, Thomas. Iya Berarti langkah terakhir keenam. Bu. Keenam. Tuh. Wong itu tuh kursornya kamu taruh di paling kanan, paling bawah di luar kotak. Itu nanti sudah bertambah Iya. kotaknya. Loh, kok situ sih? Di luar, di luar. Taruh di luar kotaknya, taruh di luar kotaknya, terus di enter. Nah, nah, gemes aku, Ayo, Mas. ayo, ayo, Bu. Nah, terus 6. Oke, udah jadi toh. Iya, Kok Bu. IT-mu cah 6 kok? Aduh. Evaluasi dan monitoring. Aku yang kayak gini aja sama anakku sering dimarahi, dianggap anu loh, lemot loh dalam IT. Mhm. Dah. Oke, sekarang coba dicek mulai dari yang kedua tadi. Kegiatan kedua. Kegiatan kedua. Oke, menyediakan. Nah, kalau misalnya eh mbok yo istilahnya ora muni membeli ngono to Mas sing rada wangun, Mhm. pengadaan yang A itu. Jangan kayak bahasa ngobrol, Iya, Bu. pengadaan kartu. Tulisannya SIM itu kecil gitu kok. Itu SIM itu biasanya kan istilahnya SIM card gitu ya. Iya. Kacang gede ya. Berarti oke, kartunya kan dari kartu wis dibahasa Indonesia kan nggak apa-apa. Untuk nomor sebagai bukan untuk ya, sebagai nomor resmi KUA. KUA mana? Iya, Bu. Harus jelas. Pakai warna subuh, Bu. Oke, terus berarti itu apa outputnya kalau pengadaan kartu SIM sebagai nomor resmi KUA Kecamatan? Iya. Itu apa berarti? Outputnya itu memiliki SIM card. Memiliki Apa? memiliki nomor pengaduan baru outputnya. Output itu barangnya. Iya, memiliki nomor nomor hotline baru gitu, Bu. Nomor Ya resmi. udah ditulis. Ya udah di situ itu kan beda kolom karena itu sudah kegiatan kedua kan. Iya.
Ditulis Mas, KUA mana? Ah, iya, iya, Bu. Oke, terus yang B. Di tahapan yang B apa? Membuat akun WA bisnis. Berarti apa? Memiliki akun WA Itu di bisnis. enter biar sejajar tahapannya. Nah, gitu loh. Nah, cara berpikirnya Tahu? Masalah sinyal ya. apa hasilnya itu outputnya? Oke. Terus berikutnya terus diisi terus Mas ke bawah. Diisi semua. Outputnya apa gitu semua sampai dengan F itu. Oke, terus apa lagi? Yang D. Ini lebih apa namanya? Papan informasi lahir. Apa? Maksud sih namanya saya lupa Bu, flyer informasi ya Bu. Ya saya nggak tahu, jenengan mau berupa apa? Ini Bu apa namanya? Yang punya kegiatan kan jenengan. Iya, iya Bu. Terus apa E-nya? Ya sudah ditulis kalau memang di katalog ya teruskan ditulis. Jadi yang lebih tahu kan jenengan. Iya Bu ya.
Nah, itu kalau dibuat kolom-kolom, itu dibuat kotak-kotak gitu kan, nggak usah menyesuaikan enter-enternya, langsung pindah kotak sudah jadi gitu ya. Iya Nanti baik, nanti silakan nanti diperbaiki saya aja. rapiin. Iya Oke, baik. terus itu kalau misalnya kamu kerjakan, nanti menghabiskan waktu berapa lama itu, Mas? Ya dari menyusun Kalau cuma itu pertanyaan. kan 3 hari ya rampung iki, Mas. Iya Padahal jenengan tersedia, jenengan itu disediakan waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi adik-adik silahkan untuk berpikirnya aktualisasi ini ketika diimplementasikan itu jangan sampai waktunya itu banyak yang terbuang. Karena itu akan mengukur kualitas dari aktualisasi adik-adik semua. Jadi kalau misalnya ternyata ketika melakukan ini kok dilakukan itu hanya memerlukan waktu nggak lebih dari 4 hari katakanlah. Berarti harus ditambahi dengan apa lagi gitu. Oke, lanjut. Sampai dengan D, mengumpulkan tentang pelayanan KUA. Oke, apa itu? Oke, terus. Ya, terus sekarang kita lihat di berakhlaknya, kolom yang ke kanan lagi dari paling atas. Ketika kegiatannya ini, tahapannya ini, kemudian outputnya seperti itu, kira-kira apa saja ini? Akuntabel, kemudian kolaboratif. Diawali dari A dong, masuk tiba-tiba C. Nah, oke. Gimana itu? Oke. Ya, terus. Apalagi selain dua itu? saya dapatnya itu sih Bu yang berkaitan dengan materi Siapa berakhlak. bilang enggak lah. Berarti Mas Usama masih harus memperdalam lagi kata kunci pada setiap nilai dasar. Iya baik Bu. Coba tambah apa kira-kira Hmm, adik-adik? Kolaboratif mungkin Bu. Sudah ada kolaboratifnya. Apa kira-kira? Ditambah dengan apa lagi ini? Adaptif mungkin Bu, kalau ada perubahan dari mentornya mungkin. Boleh. Kemudian, ketika berkonsultasi dengan mentor atau atasan, kemudian mengikuti apa yang menjadi saran dan masukannya itu berarti apa itu? Loyal. Loyal. Teman-teman aja tahu gitu, Mas. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi. Apa ini?
tentang kata kuncinya. Jadi ketika kata kunci itu sudah dipahami betul, nanti jenengan akan banyak yang bisa ditampilkan di situ. Tapi kalau pemahamannya masih minim dari kata kuncinya itu ya dapatnya minim gitu ya. Padahal sebetulnya ketika dieksplor lebih mendalam, dipikir lebih mendalam, itu akan dapat banyak. Oke, nah intinya seperti itu. Kemudian nanti visi misi silahkan cari eh, di tempat tugas. Apa itu visi misinya gitu ya. Kemudian nanti Baik, Ibu. disinkronkan. Oh, kalau kegiatannya ini berarti berkaitan dengan ini. Oh, kalau ini berarti berkaitan ini. Gitu ya, Mas. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Paham. Berikutnya ini cukup nanti silahkan dilanjutkan dipikir lagi. Berikutnya sampai bawah seperti itu cara berpikirnya. Baik, Bu. Oke, nggih. Monggo sekarang silahkan siapa lagi? Saya Oke, Jadi, silakan. Yang ini di stop share, Mas. Oke, silakan. saya izin share screen. Oke, monggo. Eh, Assalamualaikum Bu. Hari ini saya Oke, presentasikan terkait dengan tugas agenda dua. oke. Oke, dibesarkan, Mas, biar kelihatan. Ini kok tulisannya kecil-kecil banget gitu, kenapa ya? Ini Kolibri 12 Ibu udah sesuai aturannya. Sini kelihatan nggak Bu? Oke, terus ini Mas, tolong cacing merahnya di bawah tulisan itu dihilangkan. Itu mengganggu sekali itu. Gimana caranya menghilangkan? Pripun gitu. Pripun nggih? Nanti Ya, anak-anak muda kok begitu. ya Ayo, nanti setelah gimana cara? Mungkin ada teman yang bisa membantu. Ayo, gimana caranya nih? Masa harus Bu Aminah yang ngasih tahu Raisin kok karo wong tua kok kalah gitu loh. Ih, tak jewer lho engko. aduh, Ayo, gimana caranya menghilangkan cacing merahnya itu? Klik di situ loh Mas, samping ada kata 904 words itu loh, bagian bawah, oh yang mana Mas? pojok kiri bawah. Yang ini, Coba, yang mana? pojok kiri, pojok Pojok kiri, kiri, kiri niku pojok kiwa kiri, Mas. Oh yang ini ya. Oke. samping, bukan yang itu, bukan yang itu. Sampingnya, samping kanan. Coba itu diklik, bisa nggak kira-kira? Kalau di Sebentar. laptopku dari sebelah situ, Yang ini bukan ya Mas ya? kok beda ya tampilannya ya? Ya bisa. Kalau di laptopku dari sebelah situ bisa. Gimana? Ayo, silahkan sharing dulu dengan teman-teman. Gimana caranya menghilangkan cacing merah nggak enak banget dilihat. Cara menghilangkan cacing merah. Menghilangkan cacing merah kalau sing eh, kayak garis bawah yang hitam. Pakai pakai mulai dari review atau view itu ada bisa juga, ada yang bisa lewat file. File terus option biasanya, atau kalau nggak option berarti more. Terus nanti cari proofing gitu. Ah, mau aku ngajar latsar kok kon ngajari ngetik kayak anak SMP. Yuk, siapa yang punya pengalaman gimana caranya? Bu, izin. Nggih. Tadi habis googling juga karena punya saya sama. Itu Iya. Mas, di file, coba Iya. diklik di file, kemudian di bagian option, Option. Option optionnya kalau nggak ada more di bawah itu. ya,
Ketemu nggak more-nya? Ya, ini. Nah, itu di bagian cek spelling. Fix. Hmm. Di proofing, Mas, proofing dulu. Diklik bagian Proofing proofing klik dulu. dulu. Nah, kemudian di bagian cek spelling. Nah, itu diklik. Nah, Oke. terus oke, coba. Ya, makasih. Sudah. Sami-sami. Mungkin bisa dilanjutkan gitu, Bu. Oke, for Jadi, itu. saya dari pengawas jaminan produk halal, Bu, untuk Oke. tempatnya di Kabupaten Wonogiri. Itu dituliskan gelarnya, Mas. Ini urusan dinas itu harus dicantumkan terus gelarnya. Ya, Bu, untuk tempat tugasnya di Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri. Untuk core isunya, ini banyaknya produk di Kabupaten Wonogiri yang belum bersertifikasi halal. Kemudian judulnya, optimalisasi literasi halal melalui pemanfaatan digitalisasi di Kabupaten Wonogiri. Kemudian Optimalisasi literasi halal melalui pemanfaatan digitalisasi di kabupaten. Oke, ya. Untuk kegiatan yang pertama itu, ini ada 7 kegiatan, Bu, dan yang Oke. yang nomor 7 itu untuk pembuka dan penutup. Kegiatan pertama ini konsultasi dengan pimpinan atau mentor terkait banyaknya produk di Wonogiri yang belum bersertifikasi halal. Untuk tahapannya, konsultasi dan menyampaikan permohonan surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Pinter. Jangan diandani sapa iki? Kemarin kan teman saya ada yang udah ini, terus saya nanya terkait dengan Oh, optimalisasi ini, makanya temanya ini seperti di apa? tahapannya pinter, minta surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Silakan adik-adik mengikuti ini. Jadi nanti surat kan menyampaikan permohonan nih kepada mentor untuk dibuatkan surat tugas melaksanakan aktualisasi. Nah, ketika surat itu nanti diberikan, itu dilampirkan di RA-nya adik-adik maupun di laporan besok kalau sudah mau selesai gitu ya. Jadi baik itu di rancangan maupun di laporan surat itu dilampirkan. Oke, jadi ini bagus ini, pinter dia, sudah nyari-nyari info mesti. Ya, Kemudian untuk output oke. ini resume bimbingan dari mentor, Ya, kemudian wah ini kalimatku banget ini. kaitan Bimbingannya Bu Aminah juga. apa, Bu? Bimbingannya Bu Aminah juga yang ditanya. Enggak, Bu. Terus Oh, saya kan mau konsultasi, terus heeh. disuruh ini kalau untuk Bu Aminah yang pertama sama yang terakhir itu pembukaan sama penutup. Jadi ada 7, Bu. Katanya seperti itu. Iya, oke. Terus itu tidak hanya kolaboratif mestinya Mas, ketika jenengan konsultasi kemudian memikirkan akan memperbaiki situasi yang ada saat ini dengan Ini ada aktualisasi jenengan kira-kira apa? ini ada, Bu, yang di apa di bawahnya ada. Yang Oke, ini pinter. Ya, yang sip. ini yang kedua. Oke. Oh ya, untuk yang visi misinya ini belum ya, Bu, ya, untuk yang misinya. Oke, besok dilengkapi. Yang penting sekarang yang ini dulu. Oke. Yang kedua ini menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor untuk ditinjau. Kemudian hasilnya adalah Istilahnya di review gitu, Mas. oh, Jangan ditinjau ya, di review. di review. Review itu kan dicermati, kemudian ada perbaikan-perbaikan apa gitu. Oke. Oke, Dia oke. ini rencana Heeh. kegiatan Ya, dan sip. ini Terus aktif, Bu, karena nanti kan ada apa itu namanya misalnya ada perubahan jadi bisa menyesuaikan. itu Kemudian coba yang menyampaikan rencana. Mas, untuk di tahapannya dikasih nomor, Mas. oh, kapan ini ya, Bu, ya? Iya, heeh. Oh, Oke. Terus outputnya juga dinomori. Ya, oke. Terus di berakhlaknya juga dikasih nomor. Nah, ini kan sudah masing-masing kotak-kotak ya. Coba. Ini tadi yang mau saya anu. Oke, sekarang yang berkaitan dengan tahapan nomor 1 tadi. Selain kolaboratif apa?
Bentar ya, Bu. Yang pertama dulu. Yang Dari tahapan yang pertama. hmm, uh, Selain kolaboratif apa adik-adik? bentar. Coba, selain kolaboratif apa kira-kira? Loyal, Ibu. Nggih. Ya. Apa Mbak kira-kira Mbak? Loyal mungkin, Bu, sama seperti tadi. Iya, kayak yang tadi loyal. Jadi menerima masukan-masukan gitu boleh. Terus apa lagi? Ketika berpikir untuk meningkatkan dari kondisi yang belum ada sebelumnya akan ditingkatkan dengan pemikiran atau inovasi jenengan, berarti berkaitan dengan apa? Inovatif. Memang ada berakhlak inovatif, Kompeten mungkin, Bu. kompeten, atau adaptif gitu ya. Nah, adik-adik harus dikaji ulang kata kunci dari masing-masing nilai harus betul-betul bisa. Iya. Oke, jadi jangan hanya satu, karena sangat mungkin dalam satu kegiatan itu bahkan bisa sampai 3 atau 4 nilai dasar yang berkaitan dengan kegiatan yang jenengan lakukan itu. Loyal, kompeten ya enggak? Masuk kompetennya. Jangan hanya secuil gitu ya menerima masukan, enggak. Menerima masukan dan arahan dari mentor. Coba nanti kalimatnya disesuaikan dengan yang ada di PowerPoint itu ya. Yang kata kuncinya apa gitu ya. Oke, Bu, nanti saya sesuaikan ya, Bu. Oke, nggih dikaji ulang. Terus baik, sekarang kita kembali ke ke tahapan yang kedua. Coba lihat tahapan yang kedua. Menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor. Oke. Terus karena cuma satu nggak usah dinomori Mas ini Mas. Oke, perencanaan kegiatan. Terus nah ini angkanya kenapa balik satu? Harusnya kan 3 tahapannya ya. Mencatat saran atau catat saran atau masukan dari mentor. Oke. Ya, oke, sip. Terus 4. Oh, sudah, oke. Berarti tahapan yang keberapa lagi? Masih berlanjut nggak itu tahapannya? Tahapannya ini cuma sampai ini aja, Bu, mencatat O- saran masukan. Oke, nggih. Kalau Ya, berarti berikutnya di kegiatan yang kedua apa? Membuat membuat edukasi edukasi digital digital terkait. terkait sertifikasi halal di media sosial. Untuk langkah yang Oke. pertama ini melakukan identifikasi konten-konten yang akan dipublish, Bu. Kemudian Oke. berikutnya itu adalah daftar rencana konten yang nanti untuk ininya akuntabel, Bu. Karena ya, Oke. Itu sebetulnya nggak cuma akuntabel, Mas. Apalagi coba kira-kira. Selain akuntabel apa adik-adik? kompeten gitu, Bu. Kompeten, adaptif, kan masuk itu. Berorientasi pelayanan, karena memikirkan bagaimana supaya bisa memberikan info yang sebanyak-banyaknya ke masyarakat, kan? Iya enggak? Ya, Bu, betul. Adaptifnya iya enggak? Ya, Bu, bisa masuk, Bu, karena nanti Iya. identifikasi nanti mungkin ada konten-konten terbaru yang mungkin, Bu. Nah, silakan dicantumkan uraiannya nanti dibikin sendiri lagi. Oke. Terus ini ya tahapannya di nomor 5. Nomor 2 membuat konten terkait. Oke, konten terkait.
Ya. Nah, Wah, sebaiknya ketika berkaitan dengan konten itu dikonsultasikan dengan mentor. Jadi untuk menyetujui kalau misalnya nanti kontennya berisi ini seperti ini gimana Bapak? Kan gitu ya. boleh, iya Ya, Bu. jadi artinya kita ketika melakukan sesuatu pembaharuan itu tetap harus atas izin dari mentor. Termasuk besok ketika jenengan sudah tidak lagi ikut lacar pun, kalau mau melakukan sesuatu, punya ide-ide baru itu dikomunikasikan dulu dengan mentor gitu ya. Dengan atasan gitu. Mohon maaf Bapak, saya punya ide seandainya saya mau ini, apakah kira-kira diperkenankan Bapak? Nah, misalnya gitu. Atau ketika rapat-rapat koordinasi ide itu jenengan sampaikan. Nah, jadi tidak kemudian langsung ibaratnya apa ya? Kayak apa ya? Melampaui kewenangan dari atasan gitu ya. Oke Bu. Oke. Jadi untuk adik-adik semua nanti kalau misalnya sudah bertugas pun ketika akan melakukan apa-apa gitu lebih baik dikonsultasikan dulu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar kewenangan menentukan kebijakan itu kan kaitannya dengan pimpinan ya. Jadi ketika mau apapun silakan untuk bisa berkonsultasi gitu. Bapak kalau misalnya saya mau ini apakah diperkenankan atau Bapak mungkin perlu memberikan saya bimbingan gitu ya. Jadi jangan jangan apa ya, jangan berjalan sendiri karena menjadi abdi negara, menjadi PNS itu adalah melaksanakan visi misi lembaga. Jadi jangan jalan semaunya sendiri gitu. Oke, terus ini kok tulisannya kok jadi berubah jadi nah, oke. Berikutnya membuat pojok halal Iya, G ini Drive. Oke. Pojok halalnya secara literas anu ya, tidak secara ini ya. ya Bu, ini Oke. nanti secara online. Jadi ini Heeh. tahapannya gitu. Nggih. Oke. Pertama, ini kan kita melakukan identifikasi dokumen dan informasi penting yang akan dimasukkan dalam pojok halal. Misal Heeh. kayak alur sertifikasi dan lain-lain gitu Bu. Ya. Nah, Oke. kemudian nanti outputnya ini adalah daftar dokumen yang akan dimasukkan di pojok halal. Oke. Kemudian yang paling menonjolnya adalah kompeten karena ini melibatkan pemilihan informasi yang kira-kira cocok gitu Bu sama yang akan diupload di sana seperti itu. Itu adaptif masuk enggak? Coba kamu cek, Mas. eh Kalau adaptif itu apa saja sih? Hmm. Adaptif mungkin ini Bu, apa perubahan regulasi seperti itu ya Bu ya yang mudah. Tuh, coba lihat inovasi, kemudian antusias terhadap perubahan. Ini jenengan bagian dari antusias terhadap perubahan enggak? Yang sebelumnya enggak pernah ada, kemudian sekarang ada. Iya Bu. Ya Betul. berarti adaptif masuk. Jadi caranya begitu adik-adik. Iya. Pahami dulu kata kuncinya. Kemudian apa yang ada dalam kode etiknya. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Itu jenengan termasuk ndak? Iya Bu. Termasuk. Iya, kalau termasuk berarti adaptif masuk. Oke. Seperti itu caranya. Jadi Kemarin pahami betul kata kunci, kode etik itu. Oke Bu, mohon maaf Bu sebelumnya ini memang rata-rata cuman satu satu aja nilai berakhlak karena kemarin saya pikir itu yang paling menonjol gitu Bu. Enggak, semua yang berkaitan cantumkan. Nanti saya perbaiki kembali Oke. ya. Jadi Kemudian loyal itu kontribusi ya. Eh, Setiap kegiatan yang berkontribusi terhadap instansi tempat tugas berarti masuk loyal. Ada pengabdian gitu ya. Jadi semua yang memberikan kontribusi kepada tempat tugas kalian itu masuk pada loyal gitu. Jadi silakan nanti digali lagi. oke Bu, siap Bu. Ya, Saya oke. kali lagi nggak Bu. Ini memang rata-rata cuman satu-satu sih Bu. Enggak, nanti ditambahi silahkan. Oke, nanti saya Urayanya enggak usah terlalu panjang gitu itu ya. oke. Nanti saya singkat aja ya Bu ya. Mm-mm. Oke. Ya.
Kemudian tahapan yang kedua ini kan mengunggah dokumen tersebut ke dalam folder. Kemudian saya membuat tautan barcode Bu, QR code nanti dalam bentuk poster dan nanti akan saya publikasikan juga di media Oke, sosial. sip. Pinter. Yuk, jenengan lulusan dari mana, Mas? Saya dari Universitas Erlangga, Bu. Oh, pantesan ketok pintermu, Mas. Oke, yuk. Yang keempat coba. Yang keempat ini Bu, membuat e-book ringkas terkait pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan omset penjualan. Nah, ini tuh dikarenakan pas saya kunjungan ke KUA yang jadi penyuluh itu, memang kesadaran pelaku usaha itu karena beranggapan bahwa ada atau enggaknya sertifikasi halal itu enggak berdampak signifikan terhadap omset penjualan gitu Bu. Jadi Oke, ya. seperti itu. Kemudian, Itu ada tipenya loh di output. oh, rancangan atau, oh iya ini, maaf. Gampang. Seperti ini nggak, Bu? Ya. Tulisan e-book itu strip atau langsung e-book? Ayo. Strip nih. Untuk yang pertama ini melakukan identifikasi terkait isi kontennya. Jadi nanti identifikasi kira-kira daftar isinya itu seperti apa aja, Bu, yang informatif dan mudah dipahami serta ilustrasi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini pembuatan e-booknya ini mungkin sekitar 5 sampai 10 halaman, Bu, dengan bahasa yang ringkas, jelas dan mudah dipahami melalui media Canva. Untuk e-book untuk apa itu namanya? Untuk outputnya sendiri adalah e-book itu sendiri. Kemudian Oke. yang terakhir ini nanti akan saya tambahin lagi nggak Bu? Karena ini cuman yang menonjol aja. Ya, heeh. Terus Gitu. ini Mas, Oke. jenengan kan punya rentang waktu kurang lebih 3 mingguan ya untuk aktualisasi itu. Nah, Ya. jadi nanti gunakan waktu itu se sepadat mungkin kegiatannya, jangan cuma minim uploadnya ya. Jadi eh, misal nih. Pada hari pertama mengupload apa, kemudian nanti hari kelima sudah ada uploadan baru lagi, kemudian berikutnya ada uploadan lagi gitu ya. Jadi jangan sekali bikin aja gitu. Kalau sekali bikin ini kan bisa dibuat dalam waktu 1 minggu sudah turah waktu, sudah sisa waktu. Ya Bu, memang rencananya untuk yang di yang pertama ini memang nanti juga akan berkala Bu. Jadi Bagus, oke. Ya, ya seperti oke itu. lanjut. Yang ketiga ini mempublikasikannya. Nah ini selain mempublikasi, saya akan publikasikan ini juga di apa di pojok halal itu Bu. Seperti itu. Mm-mm, oke. Kemudian yang kelima ini membuat infografis persebaran pendamping proses produk halal ketika di setiap kecamatan. Nah ini karena waktu kemarin Kenapa di setiap kecamatan? Kalau kerjanya di KUA kan cuma satu kecamatan, Mas, kecuali jenengan kerjanya di Kemenak Kabupaten. iya saya di kabupaten Bu. Oh, sorry, sorry. Oh, Iya yang KUA itu tadi ya, yang Mas Usama ya? iya, betul. Oke, oke, sip, bagus. Terus, Oke. Nah, ini melakukan identifikasi data P3 aktif dan membuat list kecamatan di Wonogiri yang terdapat P3 aktif maupun yang tidak aktif. Karena ini ada oke, yang tidak aktif juga, jadi oke, diusahakan yang dari penyuluh agama di KUA, seperti itu. ya, oke, Outputnya itu adalah data P3H aktif di sip, Kabupaten Kiri. oke, Yang lanjut. Kecamat, yang kedua, kecamatan yang belum memiliki P3H aktif dihubungkan ke kecamatan terdekat yang memiliki P3H aktif disertai dengan kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini Oke, nanti sebenarnya itu ya, setiap kontaknya Bu dan pas kunjungan kemarin itu memang mereka bersedia untuk apa itu namanya membina gitu atau mendampingi mm-mm, uh, bagi kecamatan yang terdekat gitu. Jadi lebih ke kayak dialokasikan seperti itu Bu. oke, Nah, itu kan makanya mau dibuat infografisnya seperti itu. ya, Kemudian untuk outputnya sendiri adalah peta persebaran P3 aktif di Kabupaten Wonogiri. oke. Lalu yang tahapan ketiga ini adalah membuat infografis melalui Canva dan mempublikasikannya. Mm-mm.
Kemudian outputnya sendiri adalah infografis. Untuk Nah, nilai coba dilengkapi, Mas. Infografisnya itu infografis tentang apa gitu? grafis persebaran P3H. Oke. Nah, Kemudian seperti ini alur berpikirnya adik-adik semua. Nah, kalau adik-adik ikut mencermati ini, itu sudah langsung apa ya, nampak sistematisnya antara kegiatan, tahapan, output itu sudah sangat nyambung. Bahkan dengan nilai dasar berakhlaknya pun sudah cuma itu kurang kurang lengkap gitu ya. Jadi perlu dilakukan lebih lebih mendalam lagi menganalisisnya. Oke, lanjut. Kemudian evaluasi dan monitoring. Nah, ini membuat respon atau feedback, membuat membuat respon atau feedback terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk outputnya sendiri adalah Google Form penilaian. Oke, terus. Eh, ini nanti saya tambahkan ya Bu. Hmm. Kemudian yang ketujuh ini adalah evaluasi. Nah, ini Sebentar, Mas. Kenapa tadi kan sudah ada evaluasi dan monitoring ya? konsep. Berarti yang ketujuh itu nggak usah. Ya sudah, jadikan satu aja evaluasi itu. Berarti ini nggak usah ya Bu, yang nomor 7. Eh, nah, ini dia, Mas. Jadi, coba yang keenam. Kalau menurut saya justru malah lebih anu yang bawah, lebih lengkap yang bawah. Tapi ini dinamai dengan evaluasi dan monitoring gitu aja, Mas. Ini Berarti kan sudah konsultasi dengan mentor, kemudian apa tadi? Coba mestinya loh, menyusun instrumen evaluasi. Menyusun instrumen evaluasi. Kan ketika akan melakukan evaluasi pasti menyusun instrumennya dulu. Jadi gini adik-adik, ketika sampai pada tahapan evaluasi, sampai di tahapan evaluasi dan monitoring, itu yang pertama konsultasi dengan itu pasti. Konsultasi untuk minta minta bekal kira-kira apa hal-hal apa saja yang harus ada di dalam lembar evaluasinya itu ya. Nah, konsultasi. Kemudian yang kedua, menyusun instrumen evaluasi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Jadi yang ini itu yang nomor 6 itu masuknya ke ini ya Bu ya, yang menyusun instrumen evaluasi ini gitu. Atau itu gitu. Coba sekarang nanti silahkan nanti di ini ya. Tapi setiap kegiatan itu kan harus mendapatkan hasil apa ya survei dari masyarakat gitu lah, dari pengguna layanan ini. Nah, Atau ketika ini ya, kalau menurut saya nanti pakai aja yang ke tujuh tadi malah jadikan yang coba nanti kita lihat. Konsul. Jadi ini tahapan ini untuk semua adik-adik. Ketika sampai di tahapan evaluasi, kemudian koma, monitoring dan rencana tindak lanjut. Oke? Itu tadi, satu konsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun instrumen evaluasi, yang ketiga melaksanakan evaluasi, yang keempat hasil menganalisis hasil evaluasi. Kemudian yang kelima, menentukan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut berdasarkan analisis hasil evaluasi. Baru kemudian nanti yang keenam menyusun laporan aktualisasi. Oke. Itu nanti tahapannya itu. Nah, silahkan kalau dilihat dari ini berarti lebih tepat menggunakan yang mana. Jadi jangan sampai ada evaluasi yang apa double gitu ya. Evaluasinya laksanakan sekali aja gitu. oh, berarti ini yang nomor 6 ini saya hapus saja ya Bu ya. Nanti mau dimasukkan ke sini atau gitu.
Iya, jadikan satu aja. Pokoknya evaluasi itu ya ada dalam evaluasi, monitoring, rencana tindak lanjut gitu aja. Apa gitu? Ya, oke, evaluasi, monitoring, dan rencana rencana tindak lanjut, Mas. Jadi ada kata rencananya. Itu di kegiatan juga. Yang nomor 4 ini ya, Bu ya. Kegiatan. Kolom kegiatan yang mana? Itu kan tahapan kalau di situ. Kolom kegiatan, nah naik. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut di sini gitu. Nomor 8. Bukan. Pst, nomor 7 itu loh. Oh ini. Nah, Oke. oke. Terus silakan disusun. Yang pertama tadi apa, yang kedua apa, ketiga apa gitu ya. Oh iya, Bu. Nanti saya susun lagi nih, Bu ya. Oke. Ya cukup Mas. Saya sudah tahu, jenengan sudah paham alur berpikirnya. Oke. Bu. Terima Oke. Sami-sami. Monggo gantian siapa ini? Kita sampai jam Saya berapa ya, Dek ya? Ini punyanya Mas siapa ini? Rizky Nurfebi Setiawan. Oke, nah Mas Rizky nanti tolong kalau misalnya ada teman-teman kalian di grup ini ya, yang misalnya minta di-share punya jenengan, dikasih aja ya, Dek ya. Tulisan jenengan sudah cukup bagus. Ya, jadi nggak usah pelit ilmu. Siapa tahu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mempermudah semua tugas-tugas jenengan. Jadi kalau kita punya apa dimintai sama teman, dikasih aja gitu. Oke, Oke. Bu. Oke. Jadi kalau ada teman yang tanya, nanti tolong diajari. Jenengan udah bagus, sudah nyambung benang merah mulai dari kegiatan, tahapan, output, kemudian karakter, visi misinya nanti silakan dicari, kemudian dilakukan analisis mana yang relevan dicantumkan di situ. Oke, siapa lagi silakan? Kita satu lagi. Monggo. Bu. Oke, silakan langsung share screen, Mbak. Kalau Mas Rizky jurusannya apa kemarin, Mas? Saya ilmu ekonomi Islam, Bu. Oh, ilmu ekonomi Islam. Hmm. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, dibesarkan, Mbak, biar lebih anu ya. Layarnya penuh, nggih. Oke, terlalu besar ya. Terlalu besar, Bu. Oke. Dah, Apakah cukuplah sudah, Bu? segini, nggak apa-apa, nggih, cukup. Oke. Apa ini dari core isunya? Saya aja yang baca, Mbak. Core isunya belum optimalnya pembelajaran SKI di kelas MTS Negeri 5 Wonogiri. Oh, ini Wonogiri lagi. Oke, Bu. Optimalisasi pemanfaatan media digital interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SKI di kelas. Tulisannya MTS, Mbak. Tulisannya MTS di bener ke? Oh, Di kelas 7 MTS. T-nya besar, S-nya kecil. Negeri 5 Wonogiri. Itu di judulnya. Ya, di judul itu loh. Kan ada tulisan jenengan MTS, tapi salah tulis itu. oke, Bu. Tapi ketutupan ini internet, Bu. Oh, Oke. kan bisa digeser kalau ketutupan. Itu diklik Oke, terus Bu. dipindahkan ke atas bisa kok. Oke, Bu. Sampun, Bu. Oke, nggih, ya. Jadi, oke. Persiapan awal dan asesmen diagnostik. Nggak usah pakai waktu, Mbak. Waktunya dihapus. Oh, waktu dia. Waktu nanti munculnya di schedule.
Itu dihapus saja tabelnya itu. Oke. Tahapan berkonsultasi dengan mentor mengenai isu yang akan dibahas dan nggak usah pakai mengenai isu yang akan dibahas, Mbak. Pokoknya berkonsultasi gitu aja dan menyampaikan permohonan surat tugas melaksanakan. Oke. Nah ini dia. Ketika berkonsultasi itu tadi hasilnya apa, Dek? Outputnya kayak punya Mas Rizky Berupa tadi. resume bimbingan, Bu. Iya, resume dan surat tugas ya dari tahapan yang A. Oke, adik-adik meskipun belum semuanya bisa presentasi, silahkan memahami alur berpikirnya, Dek. Resume dan surat tugas dari mentor. Surat tugas melaksanakan aktualisasi gitu, Dek. Nanti surat tugas apa gitu. Melaksanakan aktualisasi dari mentor. Oke. Bimbingan garis miring arahan. Bimbingan garis miring arahan. Oke. Loh, kan ini belum. Ini yang diobservasi kelasnya siapa? Ini Bu, kelas kelas 7-nya, Bu. Enggak, maksudnya kelas yang jenengan ajar. Iya, Bu. Ini kan lagi tahap persiapan awal ya. Nggih. Berarti kan Oh, belum. berarti belum observasi ya, Bu. Lah, sekarang gini. Kelasnya kan kelasnya jenengan dewe. Terus menyusun dan menyebarkan angket asesmen dan asesmen diagnostik. Terus apa lagi ini? Mungkin akan lebih simpel gini, Dek. Pertama itu perencanaan. Setelah perencanaan, kemudian pelaksanaan. Nah, dibikin gitu aja. Oh, gitu. Kalau kegiatan yang kedua apa ini? Kegiatan yang kedua itu sudah ini Bu, ke tahap pembuatan media interaktifnya, Bu. Oke. Ya, bisa. Tapi yang tadi loh, kenapa ya? Kok tiba-tiba malah melakukan observasi? Maksudnya Bu, untuk melihat dulu keadaan siswanya di dalam kelas itu bagaimana gaya belajarnya peserta didik gitu Bu. Dan juga segi keaktifan siswanya. Kadang kan ada siswa yang aktif, ada siswa yang Sik, pasif gitu. jenengan itu kan sebelum jenengan ini kan wis entok dhisik sehingga jenengan bisa dapat isu core isu itu kan harusnya sudah Oh, melakukan gitu. itu di luar dari ini. Oh iya Bu. Jadi ini dihapus saja ya Bu. Iya, itu kan sudah proses ketika jenengan itu nanggone isu kan. Sudah. Ini juga enggak ini Yang mana Bu? persiap. Ini kan persiapan awal dan Oke. asesmen diagnostik. Hmm. Jenengan data awal tidak menggunakan hasil asesmen sebelumnya aja, Mbak. Karena yang saya pakai masih kelas 7 kan Bu. Jadi ini masih sebenarnya Oh, pembelajaran anak awal pertama gitu. ya. Oke. Oke. Hmm. Oke, boleh menyusun dan menyebarkan angket. Oke, ya. Terus sekarang yang kedua, nanti karakter berakhlaknya silakan dianalisis sendiri, nggih. Oke. Pembuatan media, mengkaji hasil asesmen diagnostik dan mengkonsultasikan dan konsultasi mentor.
menyiapkan materi SKI beserta gambar video, membuat media presentasi, mengembangkan media pembelajaran interaktif, platform digital Canva. Oke. Terus mengkonsultasikan media pembelajaran yang sudah dibuat dengan mentor. Ini nggak usah, Mbak. Konsultasinya sudah awal aja. Oh, Oke, menguji cobakan media pembelajaran interaktif pada peserta pembuatan, merevisi media presentasi. Nah, ini kan sudah pembuatan ya, membuat, gitu. menguji cobakan. Oke, terus coba yang ketiga apa? Yang ketiga, kegiatannya apa? Tiga, mengimplementasikan, Bu. Oke, menyiapkan soal kuis. Mengimplementasikan kegiatan. Oke, dengan mengenalkan platform bimbing. Peserta didik membuat akun pada platform tersebut, melaksanakan kuis di, ya. Oke, ini sudah oke saya ya. Yang penting jenengan outputnya disesuaikan dengan tahapannya, Mbak. Kayak punya Mas Rizky tadi. Ada sekian, ada sekian tahapan, ya sekian itu juga untuk dibuatkan apa bukti atau outputnya apa gitu ya. Bisa dipahami, Gitu. Mbak? Halo. Bisa, Bu. Oke, coba berikutnya kegiatan Iya, berikutnya Bu. apa? Kegiatan berikutnya itu pengembangan proyek kolaboratif digital, Bu. Menentukan tema proyek. Oke, ya. Oke, jadi seperti itu caranya. Saya sudah paham. Kemudian yang berikutnya, coba kegiatan apa lagi? Yang penting nanti outputnya harus sesuai dengan Ya, tahapannya. Eva, evaluasi dan juga refleksi, Bu. oke. Konsultasi, oke. Menyusun instrumen evaluasi, oke. Terus naik. Menyusun instrumen evaluasi belajar, oke. Terus C, menyebarkan instrumen berupa, oke. Melakukan sesi refleksi bersama dengan peserta didik menyusun laporan. Nah, jenengan ada tahapan yang terlewat enggak itu? Coba dicek di tahapan. Menyusun instrumen, menyebarkan, melakukan refleksi. Masa tiba-tiba melakukan refleksi? Oh iya, Bu. Menganalisis dulu Iya, hasil-hasil. oke. Menganalisis hasil evaluasi. Bukan instrumennya yang dianalisis ya hasilnya itu, Mbak. Hasilnya, Bu. Gitu. Iya. Sih. Terus di mana menentukan tindak lanjutnya? Jadi kan nanti perlu untuk dibuat simpulan kan di laporan aktualisasi bahwa ini perlu dilanjutkan dengan dilakukan perbaikan pada bagian apa kan gitu. Jadi Gitu. merencanakan tindak lanjutnya itu harus jelas ketika nanti ujian di seminar kan itu akan ditanyakan itu. Oh, gitu. Iya sebelum menyusun laporan toh masuk malah laporannya dulu. Ya. Ini saya mau tanya, Bu, kalau rekomendasi tindak Jangan lanjutnya ini berarti istilahnya nanti gini dari aja. Mentor atau bagaimana? Halo. Yang nomor F, yang poin F itu merumuskan rencana tindak lanjut gitu aja. Bukan rekomendasi tindak lanjut. Jenengan merekomendasi siapa?
Ini kan kaitannya untuk jenengan sendiri. Rencana ya, Bu. Merencanakan tindak lanjut. Tadi kan udah tak diktekan toh, setiap evaluasi itu kegiatannya ini gitu. Gitu, maaf. Berdasarkan hasil analisis evaluasi. Ya, cukup. Silakan nanti bisa yang lain mengikuti alur berpikirnya seperti diskusi kita sore hari ini. Cukup nggih adik-adik untuk sesi ini? Kita waktunya udah habis, sudah kelewat ini. Oke, demikian adik-adik. Jadi nanti ke depan kita akan fokus pada matrik ini, karena ini yang akan menjadi dasar di dalam adik-adik menyusun rancangan aktualisasi. Bahkan nanti ketika ujian, paling besar porsinya itu ya di sini ini, rancangan aktualisasi ini. Apakah langkah-langkahnya sistematis atau belum, keterkaitannya dengan nilai berakhlak seperti apa gitu. Makanya silakan ketika bersentuhan dengan nilai berakhlak itu pemikirannya yang mendalam supaya menemukan apa-apa saja gitu. Jangan hanya tuliskan satu gitu. Oke, gitu ya adik-adik semua untuk sesi sore ini. Untuk sementara kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. Apakah di sini masih ada panitia, nggih? Tidak Kalau ada. sudah kalau sudah tidak ada panitia, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Matur kasih, nuwun Bu. sangat Bu Bu. Amina. Semua sukses selalu, nggih. Amin. Amin, amin, matur suwun Bu. Nggih, sami-sami. Monggo kita tutup ya.